the clouds, and I'm not coming down. I used to swim Di video kali ini, in the sea. kita akan membahas tentang manga Tokyo Revenger chapter 219. Setelah chapter sebelumnya ditutup dengan Senju yang mengajak Hanagaki kencan. Pada panel pertama chapter kali ini kita diperlihatkan Senju dan Hanagaki yang sedang berada di taman bermain. Hanagaki yang kebingungan berkata, "Aku mengharapkan diskusi yang serius, ternyata kamu hanya ingin pergi ke taman hiburan." "Yah, aku sudah lama ingin datang ke sini," kata Senju. Mereka pun masuk dan mengelilingi taman tersebut dan sambil berjalan Senju berkata kalau dia tidak pernah ke sini lagi sejak kelas 6 SD. Lalu Hanagaki bertanya padanya, "Bukankah kita membeli banyak baju kemarin? Kenapa kamu memakai seragam Brahma?" Mendengar itu, Senju berkata, kalau menurutnya seragam ini lebih nyaman. Di panel berikutnya, kita diperlihatkan Senju dan Hanagaki yang sedang naik biang lala. Melihat pemandangan dari atas, Senju merasa takjub. Hanagaki yang melihat itu menganggap itu terlalu berlebihan seperti anak kecil. Tidak sampai di situ saja. Senju kemudian mengajak Hanagaki menaiki wahana kuda putar bersama dengan anak-anak kecil. Hanagaki pun merasa malu berada di sana. Di panel berikutnya, diperlihatkan mereka yang sedang menaiki roller coaster. Tiba-tiba, Senju pun mengatakan sesuatu yang sangat penting. Ia berkata kalau, pada Perang Tiga Dewa tanggal 14 Juli nanti, kau dan Draken akan bertanggung jawab melawan Kanto Manji. Sedangkan aku dengan Akashi akan melawan Rokuhara Tandai. Senju merasa bisa menyelesaikan ini semua. Lalu menjadi nomor 1 dengan mengalahkan Miki dan Teranosou. Lalu Senju mengatakan pada Hanagaki untuk bersiap-siap. Hanagaki terlihat kebingungan. Roller coaster pun meluncur dengan kencang. Ternyata Hanagaki tidak sadar kalau roller coaster telah berada di puncak dan siap meluncur. Dalam keadaan itu Senju masih melanjutkan perkataannya. Kalau Brahma akan tumbuh menjadi besar. Tetapi Akashi telah berubah. Ini bukan lagi tentang membuat Brahma menjadi yang terkuat. Tetapi lebih kepada membuat Brahma menjadi besar. Hanagaki yang terlihat ingin muntah berkata, "Tunggu. Sebaiknya kita harus mencari tempat yang lebih baik untuk membicarakan hal ini." Senju masih melanjutkan perkataannya. Ia berkata, ketika sebuah geng menjadi sangat besar, akan ada banyak orang yang bergabung, lalu saat itu akan ada saja orang yang merasa tidak senang. Mendengar Senju mengatakan hal itu, lalu tiba-tiba roller coaster kembali meluncur dengan kecepatan tinggi. Terlihat Hanagaki kembali berteriak histeris. Di tengah teriakannya, Senju kembali berkata, "Tapi sebelum Brahma menjadi besar, permasalahan ketiga dewa ini harus diselesaikan lebih dulu." Sambil menangis Hanagaki berkata, "Sekarang bukan saatnya membicarakan itu." Panel pun berganti. Senju melihat sebuah tanzaku. Ia lalu mengajak Hanagaki membuat sebuah harapan. Hanagaki pun menulis keinginannya di sebuah kertas. Ia menulis kalau dia ingin mengalahkan Miki. Senju yang melihatnya mengejek Hanagaki. Permintaan yang membosankan. "Diam. Aku sedang menulis keinginanku," kata Hanagaki. Lalu Senju pun menulis keinginannya di sebuah kertas. Dan menunjukkan kepada Hanagaki sambil tersenyum. Senju menulis kalau dia ingin melindungi Hanagaki. Lanjut Senju pun berkata, "Kamu tahu, aku belum pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Jadi, apakah kita bisa berteman?" "Yah, tentu," jawab Hanagaki sambil mengulurkan tangannya. Lalu Hanagaki tersenyum dan berkata, "Kalau sesuatu terjadi padamu, aku juga pasti akan melindungimu." "Dasar bodoh. Aku tidak butuh kau berjanji seperti itu," kata Senju. Ia menganggap kalau dia cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri. Hanagaki pun tertawa. "Kau benar juga." Sambil bersalaman Senju berkata, "Tidak apa-apa. Aku menghargai itu." Tiba-tiba, kekuatan Hanagaki aktivitas. Ia kembali melihat Senju terluka sambil terbaring di pangkuannya. Senju berkata, "Hanagaki, aku memenuhi janjiku." Setelah penglihatannya hilang, Hanagaki merasa kalau kali ini penglihatan terlihat jelas. Hanagaki pun sadar kalau tempat yang dia lihat adalah tempat yang sama di mana dia berada saat ini. Melihat tingkah aneh Hanagaki, Senju pun bertanya, "Ada apa Hanagaki?" Lalu hujan pun turun. Sun berpindah ke bengkel milik Draken. Draken pun terlihat kaget mendengar suara hujan. Dia keluar lalu berkata, "Hah, hujan, ini kan bulan Juli." Lalu terlihat Inui yang datang mengendarai motornya. Inui pun berteriak, "Draken."
Ada apa Inui? Aku punya kabar buruk orang-orang. Dari Rokuhara Tandai sedang menuju ke Hanagaki. Seperti yang kita bicarakan. Shin berpindah lagi ke tempat Hanagaki. Terlihat Hanagaki sedang berpikir tentang penglihatannya. Dia menyadari tentang tempat hiburan. Hujan yang tiba-tiba turun. Dan janji yang dikatakan Senju yang ternyata adalah janji untuk melindunginya. Hanagaki berkata di dalam hati. Itu bukan masa depan yang jauh. Itu hari ini. Dan chapter 219 pun selesai di sini. Dari sini kita sedikit tahu kalau chapter berikutnya akan ada penyerangan dari Rokuhara Tandai kepada Hanagaki. Dan Senju yang akan melindunginya seperti yang dijanjikannya. Bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.